Calon Tumbal Pesugihan, Part 67, Diskusi Bersama. Mendengar apa yang Rini sampaikan kepadanya sama sekali tidak membuat Dinda panik. Dinda jelas sudah menduga hal itu dan bahkan dirinya sudah mengatakan dugaan itu pada Kalin. Tenang, Rin, tenang, jangan panik. Sekarang Elo balik aja ke warung. Temani Bapak dan Kak Deni. Gue sekarang akan ke rumah Mang Hamid bersama Kalin. Kira dan Vira akan gue utus ke kampung sebelah, ujar Dinda, mencoba menenangkan Rini yang panik. Oke, gue akan balik ke warung sekarang juga. Kasih kabar ke gue kalau terjadi apa-apa sama Kak Agil di rumah Mang Hamid, pinta Rini. Iya, insya Allah pasti akan gue kabari. Assalamualaikum, pamit Dinda. Waalaikumsalam. Rini langsung meraih tangan Deni dan digenggam dengan erat. Ia menggandeng Deni agar bisa kembali bersama ke warung milik Jaya. Sesampainya di warung, Jaya tampak memperhatikan mereka berdua sambil mengisi mangkuk dengan tongseng untuk beberapa pembeli yang akan makan di sana. Deni segera membantu Jaya menyajikan pesanan tersebut. Sementara Rini kini mulai kembali mencuci piring yang kotor agar tidak menjadi bertumpuk. Kira dan Vira terlihat berlari melewati warung tongseng itu. Jaya melihat mereka, lalu menoleh ke arah Rini yang tampak sedang cemas meski terus berdiam diri. Neng, ada apa? Kenapa kamu kelihatannya cemas sekali sejak tadi? Itu Neng Kira dan Neng Vira juga Bapak lihat lari-lari ke ujung jalan. Bilang kalau ada apa-apa jangan disimpan sendiri, pinta Jaya. Rini berusaha tersenyum saat menatap ke arah Jaya. Deni tampaknya sudah tahu bahwa saat ini semua orang sedang menghadapi waktu-waktu paling kritis. Pak, sebenarnya Dinda memikirkan dua kemungkinan yang akan terjadi hari ini sejak semalam. Kemungkinan pertama yang dia pikirkan adalah semuanya akan berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan karena kebetulan Roy saat ini sedang memulihkan kekuatan makhluk peliharaannya, yang mana hal itu membutuhkan waktu paling sedikit adalah 3 hari. Tapi, Dinda juga memikirkan kemungkinan lain, Pak. Dan saat ini, kemungkinan itu bisa aja terjadi karena prediksi Dinda tentang Neng Hesti tampaknya jauh lebih benar daripada prediksinya tentang Roy. Jelas Rini mencoba memberi pengertian pada Jaya. Jadi, Neng Hesti saat ini sedang pergi ke rumah dukun itu, tebak Jaya. Rini pun mengangguk pelan. Maka dari itu Kira dan Vira sekarang sedang menyusul Neng Hesti. Mereka akan mencoba memata-matai di sana sebisa mungkin, Pak. Saat ini, Dinda dan Kalin sudah berada di rumah Mang Hamid. Mereka akan mencoba menjaga Kak Agil sebisa yang mereka mampu. Semua persiapan untuk meruqyah Agil setelah pria itu berbuka puasa nanti telah siap di atas meja ruang tamu rumah Hamid. Saat ini Yusuf, Zian, Zifan, dan Agil sendiri masih membaca Al-Quran di bagian dalam rumah itu bersama Hamid. Janah menatap ke arah Dinda dan Kalin yang tampak begitu tenang, meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Jadi, apakah menurut kalian Neng Hesti akan berhasil membangkitkan kembali pelet yang masih tertanam di dalam tubuh Agil? Tanya Janah. Kemungkinan itu memang ada, Bi. Tapi insya Allah kami akan berusaha untuk membuat hal itu tidak terjadi. Bukan semata-mata karena Dinda tidak ingin Kak Agil kembali pada Neng Hesti, tapi juga karena Dinda enggak mau Kak Agil mengalami penderitaan untuk yang kedua kalinya, jawab Dinda dengan senyuman yang selalu sama. Janah bisa melihat bahwa Dinda sedang berusaha menahan kesedihannya. Janah tahu bahwa Dinda jelas akan sangat bersedih jika Agil pada akhirnya akan kembali berpaling dan memilih Hesti. Namun wanita itu tetap berupaya untuk ikhlas menghadapi segalanya karena dia mencintai Agil dengan tulus. Ponsel milik Kalin berdering,
Hal itu membuat Kalin segera mengangkat telepon tersebut setelah membaca nama pada layarnya. "Assalamualaikum Ustazah," sapa Kalin. Dinda dan Janah kini menatap ke arah Kalin yang tengah mengangkat telepon. "Dinda." "Iya, Dinda ada di sini Ustazah." "Ada di sampingku," jawab Kalin. Ponsel itu kemudian diserahkan oleh Kalin ke tangan Dinda. Dinda menyalakan loudspeaker pada ponsel itu agar Kalin maupun Janah bisa mendengar suara Ustazah Maisarah dari seberang sana. "Assalamualaikum Ustazah," sapa Dinda. "Waalaikumsalam Dinda. Saya sudah membaca pesan yang Kalin kirimkan dan juga sudah merundingkannya dengan Ustadz Zainal. Saya sekarang mau tanya, apakah kamu dan Kalin sekarang sudah dalam keadaan siap untuk melakukan ruqyah terhadap korban pelet Pangkanang itu?" tanya Ustazah Maisarah. "Insya Allah Dinda dan Kalin sudah siap, Ustazah. Tapi saat ini orang yang akan kami ruqyah masih berpuasa Ustazah, sesuai dengan saran dari Ustadz Zainal yang Ustazah sampaikan semalam," jawab Dinda. "Ini, bicaralah langsung dengan Ustadz Zainal. Kalau bisa, anggota keluarga yang akan diruqyah juga mendengarkan ya nak," pinta Ustazah Maisarah. Janah pun bergegas masuk ke ruang dalam untuk memanggil Hamid. Zian, Zifan, Yusuf, dan Agil tetap meneruskan bacaan Al-Quran mereka meskipun Hamid harus pergi ke ruang tamu. Hamid kini duduk di sofa yang ada di seberang meja. Ponsel milik Kalin Dinda letakkan pada meja tersebut agar suara Ustadz Zainal terdengar dengan jelas oleh Hamid dan Janah. "Assalamualaikum Nak Dinda." "Waalaikumsalam Ustadz." Dinda saat ini sedang bersama dengan paman dan bibi yang akan diruqyah, balas Dinda dengan sopan. "Baik, saya dengar dari Ustazah Maisarah. Katanya keadaan sedang mendesak karena pelaku yang memberi pelet sedang menemui dukun yang mengontrol pelet Pangkanang tersebut. Benar begitu?" tanya Ustadz Zainal. "Benar, Ustadz. Saat ini Vira dan Kira sedang mengikuti wanita itu ke kampung sebelah, karena rumah dukun itu ada di kampung sebelah. Tapi saat ini Dinda atau Kalin belum mendapat kabar lagi dari Vira dan Kira," jawab Dinda. "Kalau begitu, mari kita sama-sama lakukan ruqyah dari bagian luar tubuh terlebih dahulu. Untuk ruqyah bagian dalam tubuhnya tetap akan dilakukan setelah dia berbuka puasa. Ingat, karena yang akan Nak Dinda dan Nak Kalin ruqyah adalah pria, maka tubuhnya harus terhalang oleh tirai dan dia harus didampingi dengan paman dan bibinya di balik tirai tersebut. Jadi meskipun kalian tidak melihat keadaannya saat diruqyah, kalian tetap bisa mendapatkan informasi dari paman dan bibinya selama proses berlangsung. Dan untuk paman dan bibinya, tolong pegangi baik-baik tubuh keponakannya. Meskipun dia melawan, tetap paksa agar dia diam di tempatnya sampai ruqyahnya selesai. Apakah penjelasan saya bisa dipahami?" "Insya Allah bisa, Ustadz," jawab Hamid mewakili yang lainnya. "Kalau boleh tahu, nama lengkap yang akan diruqyah ini siapa dan tanggal lahirnya tanggal berapa? Biar saya catat di sini dan didoakan oleh para santri yang akan membantu proses ruqyah itu dari jauh." "Namanya Agil Junianto, Ustadz. Tanggal lahirnya tanggal 18 Juni tahun 1992, jawab Dinda dengan cepat. "Oh, ini calon suami yang akan menikah denganmu besok, Nak Dinda?" tanya Ustadz Zainal, terdengar agak kaget. "Iya, Ustadz, insya Allah Dinda akan menikah dengannya besok, jika tidak ada halangan," jawab Dinda sambil menahan air matanya. "Kalau begitu kuatkan hati kamu ya, Nak. Kalau kamu rapuh, maka semuanya akan sia-sia. Percayakan kepada Allah, insya Allah semuanya akan segera berlalu. Ayo, kita mulai proses ruqyahnya," ajak Ustadz Zainal.
Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe, jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sukses dan sehat untuk kita semua.